Allah Subhanahu wa taala malam ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka malan falyarisu wa man taraka dainan aw dhayaan falyatini fa anna maulahu. Al hadis. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sampaikan tadi, ya, malam ini kita akan melanjutkan bagian kedua pembahasan kita terkait dengan al-muflis, ya, terkait dengan orang yang bangkrut, terutama konteksnya itu adalah orang yang bangkrut di dunia, ya, seperti yang kita bahas pada kesempatan 2 minggu yang lalu. Ada dua perspektif syariat bangkrut itu. Pertama adalah bangkrut dalam perspektif akhirat. Dan ini yang sebenarnya harus lebih kita ngerikan, ya. Kita tidak bahas secara detail terkait dengan bangkrut akhirat ini. Jadi bangkrut di akhirat itu adalah orang yang membawa amal soleh yang banyak, pahala sholat, pahala zakat, pahala haji. Tapi ternyata semua pahala itu habis digunakan untuk menutupi dosa-dosa yang disebabkan oleh perilaku dia terhadap orang lain. Kalau bahasa guru saya, Dr. Dwi Condro, ada dosa investasi gitu kan, atau dosa jariah gitu kan. Dosa akibat yang lebih mengerikan, dosa akibat tidak diterapkannya hukum Islam. Itu yang akan menggerogoti sehingga membuat seseorang bangkrut di akhirat. Nah, tapi itu bahasan lain. Yang kita bahas di sini adalah bangkrut dalam perspektif dunia, ya. Jadi orang yang bangkrut di dunia kita sudah bahas kemarin, ya. Ketika dinyatakan oleh pengadilan seseorang itu bangkrut, maka kemarin sudah kita jelaskan mekanismenya. Dan pada kesempatan malam ini kita akan membahas bagaimana pembagian hartanya, gitu kan. Pembagian harta ketika sudah dinyatakan bangkrut dan siapa yang berhak untuk melelang harta tersebut. Baik, kita mohon izin untuk share screen pertemuan malam ini, ya. Jadi kalau kita perhatikan bangkrut di eh, dunia ini, ya. Jadi kita masuk ke pembahasan terkait dengan bagaimana kalau eh, sudah dinyatakan oleh bangkrut, ya, oleh pengadilan bangkrut. Lalu bagaimana penanganan hartanya, gitu kan, untuk membayar utang-utang tersebut. Kemarin sudah dinyatakan bahwa yang berhak untuk menjual hartanya itu adalah pengadilan, ya. Nah, ini ada dua kondisi, ya. Kondisi seseorang bangkrut, orangnya yang bangkrutnya, yang punya utangnya itu masih dalam kehadapan hidup, ya. Atau yang kedua, dalam keadaan mati. Nanti kita lihat sekarang dalam kondisi hidup dulu, ya. Jadi dalam kondisi hidup, eh, bagaimana prosedur, ya, atau pembagian aset yang harus dijual tadi? Kalau kita perhatikan, ya, prosedur penjualan, ya, prosedur penjualan dan pembagian hasil penjualan itu seperti apa? Yang pertama yang harus kita pahami kembali, ya, bahwa yang berhak untuk melakukan penjualan harta orang yang muflis yang dinyatakan oleh pengadilan itu adalah hakim, ya. Artinya hakim atau penguasa yang diberikan kewenangan. Kalau di dalam Islam tentu tidak lain adalah wakil dari khalifah di pengadilan yang kalau nggak salah hakim yang terkait dengan masalah ekonomi itu kan. Nah, bagaimana prosesnya pembagiannya? Jadi harta nanti dijual
Karena kalau tidak dijual itu sulit ya. Karena pembayaran itu nanti proporsional ya. Kalau tidak lunas semua gitu kan. Jadi dibagikan kepada pemberi utang berdasarkan kuota, porsi utangnya masing-masing. Nah, lalu bagaimana ketentuan pembagiannya itu kan? Pertama, pembagian itu hanya diberikan kepada pemberi utang yang hadir. Jadi hanya diberikan kepada mereka yang hadir. Sementara mereka yang tidak hadir itu tidak, tentu tidak. Jadi yang hadir, sementara yang dan meminta pembayaran, jadi tiga afwan ya. Jadi pembagian yang diutamakan itu mereka yang hadir, ya, pemberi utang, ya. Kemudian yang meminta pembayaran dan telah jatuh tempo. Ini tiga ya. Jadi eh, maka mereka yang tidak hadir, hadir tapi tidak meminta ya. Jadi jadi tidak mendapat pembagian atau tidak dibagikan harta tersebut kepada orang yang hadir tetapi tidak meminta. Mungkin dia sudah merasa cukup ya, udahlah mungkin mau ikhlasan ya. Kan ketika tidak meminta berarti ada dua kemungkinan kan, dia ikhlaskan atau mungkin ada pertimbangan lain ya. Nah, pengadilan tidak akan memberikan. Orang yang tidak hadir dan tidak mengutus wakil ya. Kalau mengutus wakil misalnya, nih wakilnya wakalah mewakilan untuk meminta dikasih. Kalau tidak mengutus wakil, tidak ada kabar, tidak akan dikasih. Ya. Orang yang belum jatuh tempo. Nah, orang yang belum jatuh tempo, baik dia hadir ataupun tidak, baik meminta ataupun tidak, dia tidak akan dikasih. Gitu kan. Kenapa? Karena kalau belum jatuh tempo, belum ya, berarti hak untuk membayarnya belum ada. Ini kalau masih hidup, ya kan. Berarti nanti bagaimana? Nanti takut ya, ini yang belum jatuh di tempo itu, nanti takut nggak dibayar, takut habis itu kan. Ya itu lain masalah itu kan. Pembahasan berikutnya itu kan. Karena kalau yang belum jatuh tempo tetap si yang muplis tadi nanti akan punya kewajiban berikutnya itu kan. Yang jelas ketika kemudian dinyatakan bangkrut, asetnya kemudian disita, maka yang dibayar itu tadi, yang prioritas itu adalah pemberi utang yang hadir, yang meminta pembayaran dan yang telah jatuh tempo gitu kan. Itu ketentuannya itu kan. Nah, kalau kita lihat berikutnya, nah apa dalilnya? Ini dalilnya. Dalil bahwa yang harus dijual ya, kemudian juga diberikan, disita, gitu kan, kemudian dibagikan. Riwayat hadis riwayat Imam Malik ya dan dalam kitabnya Al-Muwatta di mana Rasulullah SAW bersabda, "Amma ba'du ayuhan nas fa ainal asaifi'a Usaifi'a Juhainah radhiyallahu min dinihi wa amanatihi dan seterusnya. Jadi amma ba'du wahai manusia, di sini disebutkan sesungguhnya orang hitam ini berasal dari Bani Juhainah ini terjemahannya. Dia ridho dengan hutang dan amanatnya. Ya ridho min dainihi ya bukan dinihi. Dainihi dainihi wa amanatihi bi ayu qala sabaqal haj ini mau sedang melaksanakan ibadah haji padahal gitu kan. Dia ridho dengan hutang dan amanahnya untuk dikatakan bahwa orang yang memiliki bukti telah mengalahkannya dan sesungguhnya telah berhutang dengan sangat luas. Ya, ya. Sehingga dia menanggung hutang tersebut, maka barang siapa yang memiliki sesuatu atasnya, hendaklah dia mendatangi kami pada pagi hari karena kami akan membagi hartanya. Nah ini kan. eh Naksimu malahu bainahum wa iyakum wa daina faina awalahum wa akhiruna harbun. Ya. Ini sambil ini luar biasa ini sering disalahartikan ya seolah-olah haram berutang gitu kan. Seolah-olah hutang itu sesuatu yang istilahnya hina gitu kan. Padahal ya tentu enggak juga itu kan. Nah, di sini disebutkan ya oleh dalam hadis ini hadis ini menyatakan dalam pernyataan ini seolah-olah wadainu faina awalahu hamun. Jadi ham. Jadi utang itu memang awalnya kesusahan dan kesedihan. Ham itu kan kesedihan dan menarik wa akhirahu harbun dan akhirnya itu perang gitu kan. Makanya wajar kalau kalau kita sering gitu kan ada ramelah di media sosial itu kan. Ketika berutang itu ini banget meminta-minta ketika bagian membayar justru yang lebih
garang itu orang yang punya utangnya dibandingkan yang nagihnya itu kan. Dan ini seolah digambarkan memang karakteristik yang punya utang yang kurang iman tentu yang punya utangnya yang tadi ya. Kalau orang yang punya iman nanti akan tunjukkan betapa beratnya itu kan utang ya. Karena utang itu akan diminta pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Itu dalil yang pertama bahwa harus dibagikan dan dijual asetnya. Kemudian yang kedua sama saya kira hadis yang ini disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Jadi diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz, ya, anahu qadha fil muflis bi ayyuk sima malahu bainal ghuramai summa yatraka hatta yarzuquhullah. Jadi diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia menghukumi seorang muflis dengan membagi hartanya di antara para pemberi utang. Artinya tadi dibagi karena langsung, ya. Ya tekniknya nanti bisa dijual kalau memang memungkinkan bukan memungkinkan dijual karena memang kalau tidak dijual kan nominalnya sulit untuk dibagi-bagi gitu kan. Rumah misalnya kan sulit, ini pintunya, ini jendelanya misalnya. Ya. Makanya, nah walaupun nanti ada ketentuan ya, kalau rumah boleh dijual, kalau rumahnya ada dua. Kalau rumahnya cuma satu, ternyata itu pengadilan tidak akan menjualnya itu kan. Kenapa? Karena inilah keadilan Islam, walaupun orang tersebut bangkrut, tetap harus dijaga juga kehidupan berikutnya itu kan. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa eh, hartanya itu harus kemudian dijual untuk menutupi utangnya setelah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Lalu bagaimana kehidupan keluarga berikutnya? Pertanyaannya, bolehkah rumahnya dijual? Nah, ketentuan syara yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Syahsiah Islamiyah Jilid 2 ini, beliau menyatakan bahwa ketika harta muflis dijual, tetap harus diperhatikan nafkah dan nafkahnya, artinya dianya itu yang punya utangnya, apakah dia bisa makan atau tidak, ini harus perhatikan juga. Dan nafkah orang yang harus dia nafkahi, anak istrinya, tetap harus diperhatikan. Ya kan? Nah, karena itu, rumah yang dia butuhkan untuk tempat tinggal itu tidak boleh dijual. Ya, walau sudah dinyatakan bangkrut, maka kalau hartanya itu yang lain boleh jual kecuali rumah. Kalau dia punya dua rumah baru boleh salah satunya dijual. Kemudian juga harus disisakan untuk sebagian hartanya yang mencukupi biaya hidupnya sampai selesai pelelangan. Tetap aja dia harus makan selama proses pelelangan itu juga kan. Maka sisakan. Ya. Tapi kalau dia masih bekerja, ya, artinya si muplis itu punya pekerjaan dan penghasilannya bisa digunakan untuk membiayai makan dirinya dan orang-orang yang harus dinafkahinya, atau jika dia benar-benar bisa memenuhi biaya hidupnya dengan pekerjaan yang dijalaninya, maka dalam kondisi ini semua hartanya boleh dijual, kecuali rumah tadi, gitu kan. Kecuali rumah yang dibutuhkan untuk tempat tinggal. Jadi ini memang luar biasa perlindungan Islam gitu kan. Jadi di satu sisi tetap ya, kalaupun ada yang bangkrut ya tetap masih ada perlindungan, gitu kan. Nah, perlindungan bagi yang punya utang juga punya piutang. Nanti kita lihat mekanismenya kalau ternyata hartanya itu tidak mencukupi itu kan untuk membayar utang. Nah, itu jadi intinya ya. Tapi jika hartanya tidak mencukupi semuanya, maka setiap orang yang memberi hutang itu mengambil dari apa yang ada berdasarkan persentase hartanya. Artinya persentase hutangnya. Mungkin nanti pengadilan akan menghitung sementara kan. Pokoknya agar adil dulu gitu kan. Katakanlah yang piutangnya itu ada 1 miliar misalnya. Kemudian hartanya itu hanya terjual hanya 800 juta. Maka nanti akan dibuat proporsional, ya, proporsional ya. Nah, berarti kan otomatis kan ada yang tidak akan terbayar 200 juta. Jadi hasil lelang utangnya misalnya 1 miliar, hasil lelang hartanya 800 juta kan. Berarti ada utang yang masih tersisa 200 juta. Nah, bagaimana kemudian yang 200 juta ini mekanismenya? Ya, nanti dijelaskan sekalian ya, biar tidak double. Tapi intinya itu nanti diminta kepada ahli warisnya, diminta juga masyarakat untuk membantu ya dengan harta sedekah tadi. Bahkan juga ada juga kan dari harta mustahik itu gorimin. Nah kalau tidak, ya nanti tugas terakhir itu negara.
Negara akan membackup, membantu dari Baitul Mal untuk menutupi hutang yang masih tersisa tadi. Tapi untuk yang hasil dari penjualan itu akan diberikan secara proporsional, ya kan? Jadi semuanya sama, punya hak yang sama itu kan. Nah, itu kalau masih hidup ya. Kemudian bagaimana kalau mekanisme penjualan aset ketika dinyatakan bangkrut, stres nih, dinyatakan bangkrut, pailit, meninggal, ya kan? Nah, bagaimana mekanisme penjualan pembagian hartanya beda dengan yang masih hidup, ya kan? Ketika kemudian yang muflisnya dinyatakan meninggal, ya, maka prosesnya berbeda tentu itu kan. Kalau tadi kan harta yang dijual itu hanya diberikan kepada yang sudah jatuh tempo, hadir dan meminta pembayaran. Nah, sementara kalau yang sudah kalau yang muflisnya itu meninggal, maka hartanya itu dibagikan, artinya diserahkan kepada siapa? Pada yang hadir maupun tidak. Jadi semua ya. Yang meminta ataupun tidak, kecuali kalau dia mengikhlaskan ya, tidak minta kemudian mengikhlaskan. Tapi kalau dia tidak meminta tapi kebetulan tidak hadir, dia harus dijatahkan itu kan. Karena mungkin dia nanti akan mendatangi gitu kan. Nah, baik yang sudah jatuh tempo ataupun belum. Nah, ini yang terakhir ini. Kalau yang masih hidup tadi, yang belum jatuh tempo tidak punya hak dari harta penjualan yaitu. Nah, kalau sudah meninggal, semua yang belum jatuh tempo pun juga berhak untuk mendapatkan. Kenapa? Ya tadi, karena dengan kematian, matinya seseorang, ya, yang memiliki tanggungan hak atau orang yang wajib membayarnya, maka semua kewajiban tersebut menjadi jatuh tempo. Jadi ketika meninggal udah jatuh tempo pokoknya walaupun belum waktunya itu kan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah eh, mekanisme kalau ternyata yang si muflis tadi ya selain punya hutang kepada manusia juga punya hutang kepada Allah. Nah, apa zakat, kafarat atau tadi ya sumpah bukan sumpah ya apa itu janji ya janji ya eh, semacam kafarat lah. Maka mana yang harus didahulukan? Nah, ternyata ketika berkumpul ya antara hak Allah dan hak hamba, maka hak Allah didahulukan atas hak hamba. Maka berarti apa? Dia harus dimulai ya dengan mengeluarkan harta zakatnya untuk membayar zakat kalau masih ada, membayar kafarat yang belum dibayarkan. Nah, tentu ketika kita mengambil keputusan secara syara bahwa ketika hak Allah dan hak hamba itu kemudian menyatu, ya, yang didahulukan itu harus hak Allah tadi, tentu perlu dalil ya. Tidak bisa kemudian menggunakan logika itu kan. Tapi perlu dalil. Apa dalilnya? Dalilnya ketika hak Allah dan hak hamba itu bersatu, ya, bersamaan maksudnya yang perlu dipenuhi terlebih dahulu adalah hak atau hutang pada Allah. Ini beberapa dalil ya. Yang pertama riwayat Ibnu Abbas sama ini sebenarnya riwayat dari Bukhari dari Ibnu Abbas tapi dengan dua redaksi yang berbeda itu kan. Yang pertama Rasulullah redaksinya itu aqdillaha fahuwa ahaqqu bil qada'i. Hutang kepada Allah ya, aqdillahi ya, fahuwa ahaqqu bil qada'i. Itu lebih berhak untuk dibayarkan. Dalam hadis yang riwayat yang lainnya, ini dibalik ya. Hutang dulu. Padainullahi ahaqqu ayyuqda. Bayarlah, hutanglah kepada Allah karena itu lebih berhak untuk dibayar. Nah, jadi berarti kalau si mayat masih punya hutang zakat, maka keluarkan dulu untuk membayar zakat, sisanya baru dibagikan. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana jika hartanya tidak memenuhi itu kan? Artinya tidak memenuhi untuk dibayarkan. Ya. Jadi kalau tidak memenuhi, ya, jadi ada dua nanti yang kita lihat ya. Pertama, apakah tetap wajib dibayar? Dan kalau wajib dibayar, bagaimana mekanismenya gitu kan? Nah, tentang hutang itu wajib dibayar, saya kira banyak sekali hadis yang meriwayatkan itu gitu kan. Bahwa di dalam Islam utang itu tidak selesai ketika mati gitu kan. Ya, terus sebenarnya ada lanjutannya di akhirat. Makanya tadi gitu kan, hati-hati terkait dengan hutang ini gitu kan.
Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu kan. Jadi dalam hadis ini anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya bi zanazah yusolliya alaiha faqala hal alaihi min dainin. Ini luar biasa itu kan. Jadi mungkin ini tradisi ya, tradisi kalau yang tersisa ya, kalau nanti Bapak Ibu sekalian dapat rezeki atau mungkin pernah ya, yang pernah umroh itu umroh itu di Mekah dan di Madinah setiap waktu sholat tuh pasti itu ada sholat zanazah gitu kan. 5 waktu itu terus gitu kan. Karena mungkin yang meninggalnya tiap ada aja gitu kan. Ya karena mungkin jemaah dari berbagai daerah gitu kan. Nah, itu selalu disolatkan itu kan. Selalu didatangi kan. Nah, Rasul juga ternyata pada saat itu selalu ketika ada yang datang meninggal ya di Masjid Nabawi tentu di Madinah minta disolatkan, ditanya dulu oleh Rasul. Hal alaihi min dainin. Nah, kalau ini Afwan ini di Mekah ya kasus ini terjadi di Mekah ya. Rasul bertanya apakah dia punya utang? Qalu la, tidak ya Rasulullah wa aman. Kalau tidak punya utang maka fasol alaihi. Ya. Maka Rasulullah kemudian menyolatkan jenazah tersebut. Datang lagi jenazah. Suma utia bi janazatin ukhra. Ya. Kemudian didatangkan lagi jenazah ya atau mayit yang lain. Hal yang sama ditanya, pertanyaan dari Rasul. Faqala hal alaihi min dainin? Apakah orang ini punya utang? Nah, yang ini dijawab. Naam, betul. Kata Rasulullah, solu ala sahibikum. Menarik. Rasul mengatakan, solatkan sahabat kalian. Artinya apa? Rasul tidak mau menyolatkan. Ya. Jadi menyuruh, berarti sholat tetap wajib. Tapi Rasul nggak mau memimpin ya. Menyolatkan orang yang punya utang. Ya para sahabat mana berani gitu kan. Ketika Rasul ada, dia menyolatkan tanpa Rasul, tidak bersama dengan Rasul gitu kan. Ini kan sebenarnya sindiran keras, peringatan keras ya dari Rasulullah. Tapi kemudian Abu Qatadah menjawab, diriwayatkan Abu Qatadah kemudian menyatakan, qala Abu Qatadah alaya dainuhu. Artinya hutang itu aku yang membayarnya. Nah nanti pas ya, minggu depan kita akan membahas hawalah, pengalihan utang. Kita akan bahas secara rinci. Nah ini ini aja gitu kan. Jadi Abu Qatadah itu kemudian menjamin, ya Rasulullah hutang si mayit ini aku yang akan membayarnya. Baru Rasulullah menyatakan fasolah alaihi, baru Rasul menyolatkan. Nah, jadi ini artinya apa? Penting hutang itu kemudian harus dibayar sebelum mayit itu disolatkan bahkan. Gitu. Sampai Rasulullah tidak mau menyolatkan mayit yang punya utang. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kalau kita lihat, riwayat Imam Ahmad, Rasul bersabda, nafsul mu'min mu'alaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Jiwa ruh orang mukmin itu tergantung oleh utangnya sampai utangnya itu dilunasi. Ya. Walaupun bukan seperti sekarang ya, keyakinan sekarang marakayangan ya. Artinya marakayangan itu nyawanya kemana-mana berkeliaran, ngeri apa jadi hantu itu bukan berarti seperti itu ya. Itu nggak ada yang jadi hantu gitu kan. Maksudnya ini menegaskan bahwa ya tadi belum sempurna ruhnya itu diterima gitu kan. Karena apa? Karena dia masih tergantung utang. Itu menunjukkan betapa ya utang itu betul-betul harus diperhatikan. Hadis riwayat Imam Muslim sama juga menunjukkan pentingnya utang. Yughfaru syahid, ini yang mati syahid ini. Yughfaru syahid kullu dzambin illa dain. Nah, ini luar biasa itu kan. Rasul menyatakan seorang yang mati syahid itu akan diampuni semua dosanya. Makanya bahasanya itu masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang syahid. Cita-cita seorang mukmin yang tertinggi itu adalah mati syahid. Makanya kalau kita sebagai hamba dakwah jangan takut mati gitu kan dengan risiko dakwah gitu kan. Wong dakwah tidak dakwah mati juga tetap. Sementara kalau kita ketika mati dalam keadaan melakukan aktivitas dakwah, kita insya Allah mati syahid itu yang dicita-citakan. Makanya menarik Bapak Ibu sekalian sedikit ya penguatan nafsiyah kita.
Ketika Abdullah bin Rawahah menghadap itu di perang Mu'tah gitu kan. Itu berhadapan 3.000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi yang terkuat. Bayangkan. Kemudian mereka awalnya ragu-ragu gitu kan. Ada yang mengusulkan bagaimana kita tunda dulu gitu kan. Kita minta bantuan dulu lah gitu kan. Agar pasukan ditambah gitu kan. Tapi apa kata Abdullah bin Rawahah? Wahai kaum muslimin, ini yang kita akan hadapi itu dua keuntungan. Ya. Kalau kita kalah, kita syahid, ini yang kita cari gitu kan. Selama ini, kenapa harus takut gitu kan? Kata bahasa kasarnya ya, Abdullah bin Rawahah. Kalau kita menang, ini juga kemuliaan bagi kita. Dan bagi generasi berikutnya gitu kan. Akhirnya semua sepakat. Bayangkan, 3.000 harus berhadapan dengan 200.000. Ya. Dan kita tahu dalam sejarah itu akhirnya yang tiga itu bisa mengalahkan 200.000 orang. Luar biasa itu kan. Semangat ya kan di kalangan para sahabat dalam menghadapi mati syahid ini. Jadi itu mereka rindukan. Kalau menggunakan logika, itu menggunakan nafsu itu nggak akan ada itu kan. 3.000 berhadapan dengan 200.000 ya. Awalnya tadi kan, sahabat juga awalnya ragu-ragu sebagian sahabat. Tapi tadi Abdullah bin Rawah menguatkan bahwa yang kita dapatkan, kita hadapi dua-duanya itu kemuliaan. Nah, bayangkan mati syahid aja itu nggak langsung masuk surga kalau kita punya utang. Alhamdulillah. Jadi masih tergantung gitu kan. Itu yang hadis yang kedua, ini menunjukkan betapa ininya ya, beratnya orang yang punya utang. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad hampir sama, Rasul menyatakan, "Walladzi nafsi biyadihi lau anna rajulan kutila fisabilillah summa uhiya summa eh kutila marotnain wa alaihi dainun madakhalal jannah hatta yuqdu anhu dainahu." Jadi kalau kita lihat demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Rasulullah, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi sampai 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka tidak akan masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Jadi ini betul-betul betapa pentingnya membayar hutang. Gitu. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau hutang itu harus dibayar, ya, lalu pertanyaannya itu adalah kalau misalnya itu kan tidak ada yang hartanya memang tidak ada, lalu bagaimana membayarnya itu kan? Jadi ini yang dalam sistem kapitalis sekarang ini nggak akan ada jawaban. Ya, dirugikan dia kan, ruginya dua-dua. Yang punya piutang rugi gitu kan, hartanya tidak terbayar. Yang punya utang juga nanti di pengadilan akhirat juga harus kemudian menanggung. Jadi saya kadang-kadang bingung ya kalau orang senang dengan hidup sistem ala kapitalis gitu kan. Sampai menyatakan harga mati itu kan NKRI harga mati. Padahal NKRI hukumnya hukum kapitalis yang diterapkan itu. Padahal tidak ada yang menguntungkan itu kan. Kalau mati punya utang ya tadi itu kan. Kekayaan alam dijarah gitu kan. Tapi aneh itu kan. Sekarang kan 17 Agustus mulai ramai itu kan. Rakyat dibodohi dengan peringatan kemerdekaan. Padahal kan di mana merdekanya? Hanya fisik aja. Padahal ekonomi terjajah itu kan. Semua sulit ya kan. Tapi ketika kemudian ditawarkan untuk hidup sesuai dengan syariah yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia maupun akhirat, ditolak dengan alasan harga mati itu kan. Nauzubillah min dzalik gitu kan. Nah, kembali ke sini. Karena hutang itu tetap harus kemudian dibayar. Bagaimana kalau tidak memenuhi? Bagaimana mekanismenya? Kalau kita lihat, pertama ya, tentu tadi karena hutang wajib dibayar, ketika si mayit sudah habis hartanya, gitu kan, maka turun ya. Yang bertanggung jawab untuk membayar harta itu adalah ahli warisnya. Jadi ahli waris harus nanti dicari nanti pengadilan qadhi penguasa itu kan hakim akan mencari ada ahli waris yang kaya nggak gitu kan dipaksa nanti itu kan ya. Jadi sama ini kan kaitannya sama dengan seperti menafkahkan.
Pada masa Umar bin Khattab itu ada seorang anak yang melaporkan orang tuanya karena orang tuanya mencuri kalau nggak salah itu kan. Justru malah dia dimarahi itu kan. Kata Umar bin Khattab itu, Anda ya artinya Anda itu dan harta Anda itu hak orang tua Anda gitu kan. Jadi sekarang kan kita pernah ngeri dengar itu kan. Ada seorang orang tua dilaporkan oleh orang tuanya dan dipenjara karena punya utang atau dianggap mengambil harta anaknya. Naudzubillah min dzalik. Ini sistem kapitalisme yang luar biasa. Ya, sudah menzolimi itu kan dan membuat sengsara itu. Nah, kembali gitu kan. Pertama itu ahli warisnya. Lalu bagaimana? Jangankan bayar utang ahli warisnya itu, semuanya miskin, fuqara wal masakin itu kan. Lalu siapa? Nah, dalam kondisi ini hakim atau negara mendorong kaum muslimin yang lain, tetangganya untuk mengumpulkan uang bersedekah. Dari hasil sedekah itu, maka digunakanlah untuk bayar utang. Ya. Makanya sering ada yang ini kritikan sebenarnya bagus ya. Eh, eh, jadi kan kalau ada yang mati kadang-kadang repot harus pesta itu kan. Sampai 40 hari 40 malam. Ya kalau orang kaya itu kan. Sebenarnya kalau kalau tahlilnya sih pro kontra lah ya istilah. Tapi kalau merepotkan ngasih makannya itu yang sebenarnya juga nggak syarinya itu jelas kalau terkait dengan harus mengeluarkan biaya kesulitan itu kan. Apalagi orang miskin itu kan. Karena kalau tahlilnya itu istilah lah ya. Walaupun sekarang ada ini ada ya peribahasa yang menarik sekarang itu antara ormas Islam ya, dua ormas Islam yang berseteru gitu kan. Katanya itu dipisahkan oleh tahlil, disatukan oleh bahlil. Jadi dipisahkan oleh tahlil gitu kan. Kenapa? Karena mereka saling menuduh itu, oh bid'ah dan sebagainya. Tapi urusan tambang mereka bersatu, ya menyatu menerima sama-sama itu kan. Inilah akibat kesadaran politik dan pemahaman ekonominya yang enggak ekonomi Islamnya enggak jelas ya kan. Nah kembali ke sini ya, kembali ke sini sedikit intermezzo aja Bapak Ibu sekalian supaya tidak terlalu stres lah ya melihat kondisi bangsa yang semakin amburadul ya kan. Nah, kalau misalnya itu ternyata tidak juga terpenuhi ya setelah dikumpulkan ya kan sedekah termasuk juga di harta zakat kalau ada itu kan maka kewajiban itu eh, beralih kepada negara ya. Jadi jika ternyata belum mencukupi negara wajib menanggung utang termasuk istri dan anak-anak yang telantar. Maksudnya itu yang ditinggalkan karena fukoro tadi. Mana dalil yang menunjukkan hal tersebut? Ada dua dalil yang saya ambil di sini, ya kan? Yang pertama itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man taraka malan faliwarisatihi." Rasul menyatakan barang siapa yang meninggal, ya, ya, man taraka malan, ya, artinya orang yang meninggalkan harta, fali warisatihi, maka harta tersebut untuk ahli warisnya. Kemudian Rasul melanjutkan, waman taroka kalla, dan barang siapa yang meninggalkan kalla, kalla itu orang yang lemah. Ya. Fa ilaina. Nah, Rasul menyatakan, maka akulah yang akan menjaminnya. Nah ini kalau hadis ini tidak ada utangnya, tidak ada redaksi utangnya. Tapi hanya hartanya diberikan kepada ahli warisnya. Kalau kemudian meninggalkan orang yang lemah, itu datanglah kepada Rasulullah. Rasul yang akan menjaminnya. Hadis yang kedua, ini lebih lengkap lagi gitu kan. Jadi hadis yang diriwayatkan, saya belum lupa tadi nggak saya nggak lihat perawinya ya. Ini kaitannya nanti dengan surat Al-Ahzab ayat 6 itu kan. Nah, jadi dalam hadis ini Rasul menyatakan ma min mu'min illa wa ana aula bihi fi dunya wal akhirah. Ini luar biasa. Jadi kalau ini sedikit juga bagaimana ketika Rasulullah mau meninggal ya. Jadi perhatian beliau terhadap umatnya itu luar biasa. Jadi di tengah beliau sakaratul maut yang diingatnya itu bukan anak istrinya tapi justru yang diingat itu umatnya. Umatku, umatku. Sehingga ketika beliau dijamin masuk surga, pertanyaan beliau ke malaikat Jibril itu,
Lalu umatku seperti apa? Nah, itu luar biasa. Nah, beliau menyatakan, "Mamin mukminin illa wa ana aula bihi fi dunya wal akhirah." Tidak ada seorang mukmin melainkan akulah yang berhak atas dirinya di dunia maupun di akhirat. Maka bukan hanya semata-mata tadi gitu kan. Makanya ketika ini contoh lain ya, kasus lain. Kalau tadi ini terkait dengan bahwa cinta kita kepada Rasulullah itu harus lebih kita cintai Rasulullah itu dibandingkan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena Rasul sendiri begitu cinta terhadap umatnya. Gitu kan. Makanya aneh kalau ada yang menghina Rasul kemudian diam tidak ada kemudian memberikan reaksi gitu kan. Jadi para sahabat itu kemudian menyatakan, ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu dibandingkan dengan segala sesuatu kecuali dengan diriku sendiri. Itu Umar bin Khattab. Itu ditegur oleh Rasulullah. Enggak seperti itu gitu ya. Jadi engkau juga harus mencintaiku lebih mencintai dirimu sendiri. Maka sejak itu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku mencintai engkau melebihi diriku sendiri. Makanya kan ketika Rasul dinyatakan wafat pada saat itu, awalnya Umar bin Khattab itu marah. Siapa yang mengatakan Rasulullah kemudian wafat, nih pedangku. Saking apa? Saking kecintaan beliau terhadap Rasulullah. Gitu kan. Ini luar biasa. Nah, dalam hadis ini Rasul menyatakan, ya, mamin mu'minin illa wa anna aula bihi fi dunya wal akhirah. Kemudian membaca ayat Al-Quran, beliau sampaikan, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Ya. Nabi lebih berhak atas orang-orang mukmin daripada dirinya sendiri. Nah, kemudian Rasul melanjutkan, fa ayyuma mu'minin mata, orang mukmin manapun mata yang dia kemudian mati, ya wafat, watarokamalan dan dia meninggalkan harta, kata Rasulullah, fal yarisu usbatuhu mangkanu, maka harta tersebut dibebankan diberikan kepada ahli warisnya. Nah, baru kata Rasulullah di hadis yang kedua, lanjutannya, waman mata taroka dainan audoyaan. Tapi barang siapa yang mati meninggalkan hak utang, dainan, audoyaan atau orang-orang yang lemah, kata Rasulullah, falyatini, maka datanglah kepadaku, kata Rasulullah, fa'ana maulahu, karena akulah yang akan menjadi walinya. Akulah yang akan mengurusi, membayarkan utangnya dan mengurusi janda dan anak-anaknya yang terlantar. Ini menunjukkan di dalam Islam ya tanggung jawab negara. Pertanyaannya dari mana negara dapat dana? Tadi dari Baitul Mal, bukan dari pajak juga. Nggak boleh juga dari pajak gitu kan. Baitul Mal dari mana? Salah satu sumbangan terbesar adalah juga harta kaum muslimin, yaitu harta milik umum yang dikelola oleh negara. Maka tambang itu nggak boleh ormas-ormas Islam itu nggak boleh tarik tambang. Ya, jadi sekarang saya sering gurau ya. Ini 17 Agustus kan rakyat di Nina bobokan dengan tarik tambang gitu kan, perlombaan. Ternyata sekarang ormas Islam juga masuk jebakan gitu kan, ikut-ikutan nambang maksudnya gitu kan. Nah ini, aduh, jadi saya sering sampaikan ini gurau dalam artis sebenarnya hati ini menangis ya. Bagaimana kemudian kondisi negeri ini kemudian tercabik-cabik, tapi di sisi lain kemudian ya kita dengan mudah itu kan untuk dimanipulasi dengan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam, tapi umat ini tidak protes bahkan mendukung gitu kan terhadap kebijakan-kebijakan yang zalim itu. Nah, jadi kembali ke sini itu saya kira ya bagian akhir dari pembahasan muflis itu kan yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Artinya kalau sistem Islam tegak, insya Allah gitu kan kebahagiaan itu dan jaminan kesejahteraan itu ya itu eh, akan diberikan ya oleh pemimpin-pemimpin Islam ya. Tapi tentu ya itu proses. Yang penting sekarang berjuang dulu gitu kan, berjuang dulu ya. Insya Allah kalau berjuang kita akan dapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali ya Ustaz Azhar yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan malam ini bagian kedua dari pembahasan terkait dengan muflis ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, mari kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi kita membahas untuk malam ini berkaitan dengan teknis atau mekanisme pembagian harta ataupun tanggungan dari para muflis ya dalam kondisi baik yang dia masih hidup maupun dalam kondisi yang telah wafat ya atau meninggal. Tadi beliau sudah cukup jelaskan. Ya, Alhamdulillah ini sesi tanya jawab buat Bapak Ibu jika ada yang bertanya, baik di sesi pertama maupun yang sesi kedua ini seputar tentang muflis ya, bangkrut, utama terus bangkrut dari sisi material ya, bangkrut dunia. Insya Allah kita buka sesinya. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar atau mau yang berinteraktif langsung dengan beliau juga bisa melalui pertanyaan langsung ya. Langsung saja nanti resen ya. Ya. Em, untuk kesempatan pertama ini Ustaz, ini saya coba ingin bertanya dulu sembari nanti kita menunggu kalau memang dari jamaah masih ada yang bertanya kita tunggu juga nanti. Em, berkaitan dengan muflis yang terutama muflis dunia Ustaz, meskipun nanti eh, tidak bisa diabaikan juga tadi seperti yang Ustaz sampaikan ada muflis yang di akhirat ya. Yang berkaitan dengan muflis dunia nih Ustaz, eh, sekiranya tadi kan tadi ada poin terakhir terkait dengan tanggungan yang sudah meninggal tadi, sekiranya dari pihak keluarga tidak sanggup, maka itu nanti beralih istilahnya ke family atau kerabat yang terdekat. Namun kalau didapati juga bahwa kerabat dekatnya tidak menyanggupi, katakan saja begitu, maka ini akan beralih ke kaum muslimin yang terdekat. Nah, yang menjadi persoalan Ustadz terkadang kaum muslimin yang terdekat ini, ya mohon maaf, bisa jadi karena ada kesepahaman, mungkin juga tidak sepaham dengan yang meninggal, katakan saja begitu. Maka ketika diminta urunan, ini kan terkadang persoalannya nggak semudah itu, Ustaz. Nah, jadi ya mohon maaf, mungkin saja yang meninggal itu tergantung-gantung amalnya, persoalan karena sisa hartanya habis, tidak mencukupi, menutupi hutangnya gitu. Dari keluarga nggak selesai, dari kerabat nggak selesai, dari tetangga juga antara membantu dan nggak membantu, misalnya karena ada persoalan sosial, tidak sepenuhnya membantu. Ini kan persoalan kekinian Ustaz. Padahal konteks Islamnya kan harusnya idealnya kan begitu. Tapi ini realitasnya seperti itu. Nah, ini solusinya gimana Ustaz? Apakah kemudian memang mohon maaf istilahnya ini memang terbawa hingga nanti di akhirat sehingga memang betul bangkrutnya nggak hanya di dunia tapi ke bawah juga di akhirat Ustaz. Terkait dengan kasus yang memang nggak selesai ini. Ini gimana Ustaz tanggapan Ustaz? Ya, eh jadi memang yang saya jelaskan itu kan kondisi ideal ya. Kondisi ideal ketika memang syariat Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, cuman kan kalau kita bicara terkait dengan hukum ya. Jadi hukum itu, jadi ada sebuah, saya lupa kaidah itu kan. Apa yang wajib dalam sistem Islam, daulah Islam maksudnya, yaitu juga wajib ya di sistem negara yang bukan menerapkan hukum Islam. Cuma nanti dalam fikih itu ada eh, hukum syar'i, itu kan, ada hukmul wad'i, gitu kan. Ada hukum syaranya, ada hukum wad'inya, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kewajiban itu tetap sama sekarang maupun nanti ketika Islam diterapkan cara kapal maupun sekarang. Cuman kan tadi kalau sekarang kan tidak ada institusi yang memaksa. Misalnya, ya orang bisa aja kemudian akhirnya itu tidak peduli. Wong misalnya ahli warisnya juga banyak gitu kan, yang kaya-kaya itu kan kan sebelum ke masyarakat kan ahli waris dulu. Kan sekarang kita ironis kan pernah ini saking untungnya yang meninggal itu orang non Muslim ya. Jadi orang tua ibu bapak ya ibu bapak nenek-nenek gitu kan meninggal
baru kemudian dia diketahui sudah meninggal itu setelah jadi mayat busuk gitu kan. Anak-anaknya kemudian tidak peduli gitu kan. Padahal anaknya anak-anak kaya gitu kan. Nah, nah mungkin juga ada. Mungkin lah kalau ya nggak tahu lah kalau di orang Islam apa ada atau tidak. Kalau ada sangat keterlaluan sekali lah. Tapi kalau konteksnya bayar utang mah ada gitu kan. Jadi wajar kalau pada akhirnya masyarakat itu ya jangan jangan masyarakat dulu itu dulu anak-anaknya itu kan. Tapi kan pengadilan juga nggak bisa memaksa siapa. Karena tadi di dalam hukum sekuler sekarang itu ya ya anak dan orang tua ya terpisah nggak bisa itu kan. Tidak bisa memaksa negara itu kan ya kan utang dia itu kan misalnya itu kan kata anaknya atau kata kakaknya nggak bisa itu kan utang dia ini harta saya jadi nggak bisa memang sekarang akhirnya kalau kondisi hari ini ya ya tinggal kesadaran karena tidak ada yang memaksa dan kalau tidak selesai ya tadi ada pengadilan akhirat yang nanti saling menggugat saling menuntut itu menurut saya gitu kan ya artinya apa ya tadi itu kan nggak selesai sekarang itu sulit ya kan tuntasnya itu kan. Makanya sekarang banyak selesai sekarang itu banyak ya masalah-masalah yang tadi diselesaikan itu di akhirat. Sementara kalau dalam sistem Islam selama bisa diselesaikan di dunia selesaikan dulu gitu kan di dunia itu kan. Baru kalau memang tidak mampu itu kan. Zohirnya selesai mungkin di akhirat nanti yang secara tertutupi ya secara dohir akan selesaikan. Tapi kalau misalnya ternyata eh, batinnya tidak, artinya tadi ya, ya ada hal yang misalnya nggak enak ya, tidak ada ketidakadilan dan sebagainya, ya nanti pengadilan Allah yang akan menyelesaikannya gitu kan. Tapi secara zahir dalam sistem Islam nanti akan terselesaikan. Kalau sekarang memang banyak yang tidak selesai gitu kan. Dan pengadilan akhirat itu nanti ya, makanya itu yang saya katakan tadi. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita yang hadir di sini ya jamaah syiar malam tidak adalah yang bangkrut di akhirat ya kan. Ngeri kalau bangkrut di akhirat ya kan. Dan itu kemungkinan terjadi kalau kita sekarang itu tidak memahami kedudukan syariat Islam gitu kan. Dan kita tidak berjuang untuk menegakkan syariat Islam ini, bisa jadi nanti kita termasuk orang-orang yang bangkrut di akhirat. Di akhirat, di dunia mungkin kita meninggalkan harta yang banyak gitu kan untuk ahli waris. Tapi di akhirat nanti bisa aja termasuk yang bangkrut kita ketika kita tidak mau berjuang gitu kan untuk menyelesaikan syariat Islam ini agar diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, ini yang menurut saya tantangan terbesar. Jadi betul seperti yang Ustadz Ansar tadi katakan, nggak selesai memang sulit kalau hari ini bisa menyelesaikan itu kan. Berarti pasti itu akan diselesaikan, tapi di akhirat. Ya kan. Di akhirat nanti akan saling menggugat. Karena menarik kalau kita lihat ya, dalam hadis itu saya lupa redaksi hadis itu nanti disebutkan tentang jangankan antar sesama manusia itu kan. Hewan pun itu digambarkan ya. Jadi disebutkan dalam hadis itu nanti di akhirat itu kambing yang tidak bertanduk itu akan menuntut kepada kambing yang bertanduk. Mungkin dia pernah ditanduk sama itu ya. Itu dalam hadis itu ada sampai seperti itu. Itu hanya memberikan gambaran bahwa sekecil apapun masalah di dunia itu kalau tidak selesai itu akan diselesaikan di akhirat, ya kan? Makanya itu yang saya katakan tadi kalau kita dengan sesama saudara kita ada masalah, selesaikan di dunia lah, jangan lama-lama, takut keburu mati ya. Di akhirat malah lebih besar, lebih sulit lagi menyelesaikannya karena harus dengan pahala ya. Kalau di dunia kita bisa saling memaafkan lah ya. Kalau di sana kan nggak bisa, masing-masing butuh pahala ya. Masing-masing kemudian egois ya kan. Jangankan dengan orang lain, dengan anak dan bapak, suami dan istri itu akan saling menggugat di akhirat itu. Nauzubillahi min dzalik gitu kan. Itu ya barangkali tak dasar. Wallahu alam shawab. Ya, eh, itu konteksnya secara individu, Ustaz. Kita coba mengembang kasusnya agak lebih meluas. Kalau kebangkrutan itu kan yang dialami personal gitu. Ini pernah terjadi juga, Ustaz, sepertinya, dan juga cukup kita kenal. Kalau negaranya yang bangkrut, Ustaz, dahulu sebelum khilafah Utsmaniyah di akhir-akhir keruntuhannya, menjelang keruntuhannya, dikabarkan juga khilafah itu mewarisi hutang disebabkan kebangkrutan. Jadi gimana Ustaz? Kalau misalnya tadi kan persoalannya personal. Nah, ini kita agak lebih meluas. Kalau misalnya Ya, negaranya bangkrut,
Nah, ini gimana, Ustaz? Sama-sama nanti juga kita yang nanggung atau negaranya, Ustaz? Karena mungkin boleh jadi penguasanya yang menyeleweng dalam penggunaan anggaran. Nah, ini gimana, Ustaz? Yang pertama, kalau sekarang kita tadi betul ya, utang kita itu kalau di utang apa di apa istilahnya itu utang negara kalau dibagikan ke tiap penduduk itu 20 jutaan lebih gitu kan per orang gitu ya. Nah, pertanyaannya siapa yang nanti menanggung gitu kan? Tentu yang pertama itu jelas negara gitu kan, pemimpin ya, yang mengutangnya itu kan. Ya kalau sekarang Jokowi yang banyak nambah utang periode dia di akhirat nanti yang akan dituntut ya kan karena banyak menambah utang. Termasuk juga kroni-kroni yang menyetujuinya. Ternyata juga DPR yang mengesahkannya itu kan. Termasuk setiap orang yang diam gitu kan. Karena ini kemaksiatan kan yang diam. Ya mungkin level dosanya yang mungkin beda-beda ya gitu kan. Tapi semua akan kena itu kan. Kenapa? Karena tadi kan, karena ketika negara ini kemudian melakukan penyimpangan, harusnya itu dikoreksi. Bukan malah disetujui, malah kemudian dipuji-puji. Ya termasuk mohon maaf juga sekarang itu kan. Ormas-ormas Islam yang kemudian berburu ya, beramai-ramai itu kan minta ya jatah tambang itu di akhirat itu ya di dunia jelas itu pelanggaran terhadap hukum syara masalahnya. Harusnya itu bukan malah ikut nambang. Koreksi bahwa negara itu sudah merusak ya eh, lingkungan, mengeksploitasi sumber daya alam dengan menyerahkan ke swasta. Dan ingat sebenarnya itu kan ini ngeri sebenarnya. Yang akan diberikan oleh negara kepada ormas orang itu bukan tambang baru, tambang-tambang yang sudah sisa-sisa gitu kan, yang tidak dipenuhi itu kan syarat dan ketentuannya itu kan diambil ya oleh negara nanti akan diberikan ke ormas itu kan. Jadi kan ya kebagian istilahnya itu mungkin sudah digarong kalau katakanlah deposit tambang itu katakanlah 1.000 ton ya kan mungkin sudah 80%-nya tinggal sisa 20% tapi yang nanti akan menanggung pasti ditimpakannya itu ke ormas gitu. Ini kan masalah politik itu juga itu kan. Jadi tadi ya kalau pertanyaan terdasar ya negara lah yang kemudian harus menanggung gitu kan. Siapa negara? Ya kalau dalam Islam itu negara itu pemimpin dan orang-orang yang kemudian eh, melakukan kebijakan itu gitu kan. Ya semua yang terlibat di dalamnya itu kan ya itu kena itu kan. Cuman tadi kan apakah dia telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau tidak? Dia termasuk yang menyetujui atau tidak? Tidak semua tentu ya, tergantung peran masing-masing. Kalau semua kemudian berkolaborasi dan memberikan kontribusi, ya akan kena juga itu kan di akhirat nanti itu. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kalau misalnya daulah ya tegak daulah Islam, nah nanti akan dipilah tentu hutang-hutang itu kan. Apakah hutang itu hutang negara hutang individu gitu kan swasta ya jelas ya kan kita nggak bahkan kita akan menuntut balik mungkin ya kan misalnya itu dia menuntut ke siapa gitu kan ya justru malah kalau negara yang baru nanti ya tegak dengan sistem Islam misalnya ke Freeport kita akan menuntut ke Freeport ya kan karena dia telah menggarong sumber daya alam kita ini, di Papua misalnya itu kan ini contoh itu kan jadi dalam pandangan Islam justru eh, mereka itu adalah yang memberikan utang kepada kita itu sebenarnya menjebak gitu kan. Ya, cuman tadi tetap ya itu tidak akan membuat penguasa-penguasa negeri muslim yang sekarang berutang itu ya tidak akan kemudian bebas. Pasti dia akan kena dosanya gitu kan. Itu ya, wallahu alam. Ya, Alhamdulillah, Ustaz. Syukran. Em, ini sepertinya kita cukupkan dulu, Ustaz, karena memang tidak ada lagi. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan dulu untuk sesi malam. Kira-kira ada yang ingin disampaikan, Ustaz, sebagai closing statement? Ya, baik saya kira mudah-mudahan ini semua dipahami ya sehingga tidak ada yang bertanya atau mungkin disibukkan dengan kepentingan masing-masing. Yang jelas mudah-mudahan dari
apa hikmah dari pembahasan Al-Muflis ini ya. Pertama kita hati-hati kemudian dalam berutang ya kan. Kenapa? Karena tadi hutang itu tidak akan hanya diselesai di dunia. Kalau tidak selesai di dunia itu pasti juga akan harus kita selesaikan di akhirat. Jangan sampai itu membebani kita, sudah mah amal kita tidak seberapa, ya kan? Sementara banyak ya kita kemudian hal-hal yang tadi itu kan, yang tidak kita tuntaskan terkait dengan utang piutang ini. Tapi juga bukan berarti kita sama sekali tidak boleh berutang gitu kan. Karena ada satu kondisi yang memang kita dibolehkan berutang, bahkan di hadis itu disunahkan pada saat yang memang kita tidak punya lagi, kita harus kemudian makan. Kalau tidak makan kita akan mendatangkan kematian. Sementara kalau mencuri kan berdosa gitu kan. Makanya kan berarti di situ itu yang dikatakan oleh eh, hadis itu disebutkan bahwa mengutang itu sunnah. Itu konteksnya itu adalah kordun ya kan, utang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pokok gitu kan, bukan untuk hutang dalam konteks gaya hidup gitu kan. Nah dalam kondisi seperti itu ya boleh gitu kan kita berutang ya, bahkan di situ disebutkan di sunnah. Kenapa? Ya karena kalau yang tidak berutang gimana lagi itu kan, ngandalin sedekah gitu kan. Makanya kan disebutkan kebalikannya kan, bagi pemberi utang itu kan, seseorang yang memberikan pinjaman itu dapat pahala itu setengah sedekah. Jadi dapat dorongan luar biasa juga kepedulian kita terhadap sesama kaum muslimin yang mendapatkan kesusahan. Itu ya barangkali ya. Yang intinya adalah ya kita harus hati-hati dalam berutang. Tapi kalau memang mengharuskan kita berutang ya kita juga harus bertanggung jawab agar bisa kita selesaikan. Karena itulah kita selalu diingatkan oleh Rasulullah dengan doa yang terbebas dari 8 lilitan. Salah satunya itu adalah batu dain, ya kan? Kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari jeratan utang. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi minggu depan dengan pembahasan baru. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.